Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembubaran persekutuan. Pembubaran persekutuan dikarenakan adanya salah satu anggota yang mengundurkan diri. Pengunduran diri di sini berarti masuk ke dalam pembubaran persekutuan. Tapi tidak berarti persekutuan juga bubar. Persekutuan dapat berjalan sebagaimana biasa. Penyelesaian pengunduran diri anggota dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu bagian penyertaan modal anggota yang mengundurkan diri dijual kepada anggota lain atau anggota baru. Yang kedua, bagian penyertaan dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau aktiva lain sesuai dengan perhitungan bagian penyertaannya. Jadi maksud pembubaran di sini adalah ada salah satu anggota yang mengundurkan diri, kemudian persekutuan bubar. Bubar di sini bukan berarti persekutuan tidak berjalan lagi, persekutuan tetap bisa berjalan lagi dan nantinya akan membentuk perjanjian yang baru lagi. Jika memang nanti ada anggota yang lain yang mau membeli penyertaan modal anggota yang mengundurkan diri, itu diizinkan. Ya. Selanjutnya yaitu pembubaran persekutuan karena kematian seorang anggota. Kematian seorang anggota berarti pembubaran persekutuan. Apabila tidak ada hal yang khusus, maka laba rugi sampai dengan saat terjadinya kematian harus ditentukan. Jadi semua laba rugi sampai dengan kematian salah satu anggota itu semua harus dihitung dan dibagi sesuai dengan persentase pembagiannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Serta diperhitungkan ke rekening modal anggota-anggota yang bersangkutan. Pembagian atau pembayaran kepada anggota yang meninggal ini bisa dilakukan dengan cara dibayarkan dengan harta persekutuan, dibayarkan dengan penyertaan modal anggota yang meninggal ini dibeli oleh anggota yang lain, serta pembayaran bisa dilakukan dengan asuransi persekutuan. Contoh soal yang akan kita bahas untuk nomor 1 yaitu pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melebihi saldo modalnya. Yang A, pemberian bonus kepada anggota yang mengundurkan diri. Tuan S, T, dan U adalah anggota persekutuan yang mempunyai saldo modal masing-masing Rp200.000. Perjanjian pembagian keuntungan dengan perbandingan Tuan S 50%, Tuan T 25%, Tuan U 25%. Tuan U menyatakan pengunduran diri. Para anggota setuju akan membayar Tuan U sebesar Rp230.000. Ada selisih Rp30.000. Nah, Rp30.000 ini dianggapnya sebagai bonus yang diberikan. Bonus yang diberikan di sini itu mengurangi modal Tuan S dan Tuan T. Diminta buatlah jurnalnya. Jurnal untuk mencatat pengunduran diri Tuan U, modal Tuan U berkurang di debit Rp200.000, modal Tuan S berkurang di debit Rp20.000, modal Tuan T berkurang Rp10.000 di debit. Kreditnya hutang Tuan U atas sebesar Rp230.000. Rp20.000 untuk modal Tuan S yang berkurang ini didapat dari 50 dibagi 75 dikali 30.000. Tuan T 25 dibagi 75 dikali 30.000. 50 dan 25-nya ini didapat dari persentase pembagian keuntungan Tuan S 50, Tuan T 20. Untuk angka 75-nya ini adalah total pembagian keuntungan Tuan S dan Tuan T. Soal yang B, pembentukan goodwill.
Jika Tuan S dan T tidak mau saldo modal dikurangi, meskipun mereka bersedia membayar Tuan U sebesar Rp230.000, maka dibentuklah kelebihan tersebut sebagai goodwill. Kita hitung dulu ya, berapa goodwill yang didapat. 100 dibagi 25 dikali 30.000 sama dengan 120.000. 100 ini adalah total pembagian keseluruhan ya. Tuan S kan 50, Tuan T 25%, Tuan U 25, totalnya kan 100. Nah, 25 ini adalah pembagian maka dari pembagian keuntungan Tuan U. 30.000 ini adalah dari kelebihan yang dibayarkan ke Tuan U. Maka didapatlah goodwill sebesar 120.000. 120.000 ini dibagi ke masing-masing anggota persekutuan sesuai dengan prosentase pembagian keuntungannya. Tuan S 50% dikali 120.000 sama dengan 60.000. Tuan T 25% dikali 120.000 sama dengan 30.000. Tuan U 25% dikali 120.000 sama dengan 30.000. Bentuklah atau dicatatlah jurnal. Jurnal untuk mencatat goodwill ke seluruh anggota adalah goodwill di debit 120.000. Modal Tuan S bertambah di debit 60.000, modal Tuan T bertambah di modal Tuan S bertambah di kredit 60.000, modal Tuan T bertambah di kredit 30.000, modal Tuan U bertambah di kredit 30.000. Jadi masing-masing anggota modalnya bertambah ya sesuai dengan pembagian prosentasenya. Jurnal untuk mencatat pembayaran Tuan U, modal Tuan U berkurang di kredit 230.000, hutang Tuan U atau kas 230.000 di kredit. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini adalah pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang lebih rendah dari saldo modalnya. Kalau soal yang pertama tadi yang nomor 1 itu pembayaran ke anggota yang mengundurkan diri jumlahnya lebih tinggi dari saldo modalnya. Yang kedua ini lebih rendah, berarti kurang dari 200.000 modal yang ditanamkan Tuan U. Yang A, bonus untuk anggota lama. Jadi selisih 30.000-nya ini dianggap sebagai bonus untuk anggota lama. Cara perhitungannya sama ya, 30.000 ini dibagi ke Tuan S dan Tuan T sesuai dengan prosentase pembagiannya. Karena di sini bonusnya untuk anggota lama, maka jurnalnya modal S dan Tuan T ini ada di kredit. Artinya modalnya Tuan S dan T ini bertambah. Kalau soal yang nomor 1 tadi, modal S dan T-nya ada di debit. Karena Tuan S dan T tadi modalnya dikurangi untuk membayar bonus Tuan U yang mengundurkan diri. Kalau untuk soal yang ini, modal S dan T-nya bertambah karena bonusnya untuk anggota lama. Bisa dipahami ya maksud contoh soalnya. Kita lanjutkan bahas yang untuk bonus untuk anggota lama ini. Berarti jurnalnya ketika 30.000-nya ini untuk bonus anggota yang lama. Modal Tuan U di debit 200.000. Hutang Tuan U atau kas di kredit sebesar 170.000. Modal Tuan S di kredit 20.000, modal Tuan T di kredit 10.000. 20.000 didapat dari
50 dibagi 75 dikali 30.000. 10.000-nya ini didapat dari 25 dikali 75 dibagi 25 dibagi 75 dikali 30.000. Ya, sama saja perhitungannya dengan yang di soal nomor 1 yang A tadi. Cuma bedanya hanya di penempatan jurnalnya saja. Kalau untuk bonus anggota baru berarti jurnalnya modal tuan S dan T diletakkan di kredit karena modalnya berkurang. Kalau untuk soal yang nomor 2A, ini modal tuan S dan T. Untuk soal yang nomor 1 tadi, modal tuan S dan tuan T, jurnalnya berkurang, maka diletakkanlah di debit. Ya. Untuk soal yang nomor 2 ini, modal tuan S dan tuan T bertambah, maka diletakkanlah di kredit. Ya. Jadi jangan sampai salah letak, nanti salah pengertian. Nah, berarti kalau di 2A ini, si tuan S dan tuan T modalnya bertambah. Untuk contoh soal yang 2B, pembentukan goodwill. Apabila tuan U dibayar 170.000 dari penyertaan modalnya 200.000, berarti terdapat kelebihan saldo kredit. Saldo kreditnya dimasukkan sebagai kompensasi terhadap adanya goodwill. Jurnalnya, modal tuan U berkurang di debit 200.000, goodwill di kredit sebesar 30.000 yang merupakan kompensasi ya tadi hutang tuan U atau kas sebesar 170.000 di kredit. Nah, ini jika yang kompensasinya untuk anggota yang mengundurkan diri saja. Jika kompensasinya untuk semua anggota, maka perhitungannya berbeda lagi. Kita cari dulu pengakuan goodwill-nya berapa. 100 per 25 atau 100 dibagi 25 dikali 30.000 sama dengan 120.000. Nah, 120.000 nih. Jurnalnya modal S berkurang di debit 60.000, modal T berkurang di debit 30.000, modal U berkurang di debit 200.000. Goodwill di kredit 120.000, hutang tuan U atau kas sebesar 170.000. Untuk persentase pembagiannya masih sama ya perhitungannya. Untuk tuan S 50% dikali 120.000, untuk tuan T 25% dikali 120.000. Dari keseluruhan pembahasan untuk video kali ini mengenai pembubaran persekutuan dikarenakan adanya pengunduran diri seorang anggota dan kematian salah satu anggota, ini bisa dilakukan dengan cara pembayaran penyertaan modal anggota tersebut bisa dihitung dengan cara sesuai contoh ya. Jadi kalau dilihat perhitungannya tidak terlalu sulit, hanya memang kita harus menganalisa soal dan menentukan jurnal apa yang harus kita lakukan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Salam sehat selalu, semoga sukses selalu untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.